Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali berada di channel Bicara Baik, channel untuk tempat kita berbagi inspirasi hal-hal kebaikan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Malam ini kita bersama dengan seorang inovator dari Puskesmas Pak Bentengan Eremerasa, namanya Ibu Hasna. Dia akan memperkenalkan tentang inovasi ulang tahun di Posyandu. Inovasi ini sudah digelar sejak 2018 dan berhasil menarik banyak sasaran di Posyandu. Selamat malam Bu Hasna. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin kita bisa mulai dari awal bagaimana tentang program ulang tahun di Posyandu ini. Mungkin diceritakan seperti apa programnya? Ya, jadi program ulang tahun di Posyandu itu muncul karena adanya kurangnya sasaran datang ke Posyandu, sehingga kami berenggut bersama-sama dengan tim di Puskesmas sehingga bisa menimbulkan usulan untuk dilakukan inovasi karena sasaran yang datang di Posyandu itu kurang sekali. Dengan berbagai alasan, ada yang anaknya sakit sampai disuntik, ada yang pagi-pagi itu ke kebun mamanya sehingga anaknya tidak sempat dibawa ke Posyandu. Itu banyak sekali alasannya ibunya, sehingga kami membuat bagaimana caranya untuk anak ini bisa datang ke Posyandu, sehingga kami membuat inovasi ini untuk bagaimana caranya supaya dia tertarik untuk datang ke Posyandu. Secara khusus dampaknya kalau mereka jarang ke Posyandu itu kan kayak ada masalah seperti angka kematian ibu dan anak yang semakin meningkat seperti itu ya? Iya, sangat mempengaruhi, terutama capaian program yang ada di Puskesmas, misalnya program imunisasi. Imunisasi kan ada target, sehingga targetnya itu tidak tercapai kalau anak itu tidak datang ke Posyandu. Karena kemudian gizi. Itu kalau datang ke Posyandu kita bisa lebih awal atau lebih dini kita mengetahui bagaimana perkembangan anak itu, apakah dia ada gejala-gejala gizi kurang atau penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan anak itu bisa tidak berkembang secara baik. Sejak kapan Kak ini ulang tahun di Posyandu dilaksanakan di Bentengan? Sejak 2018 itu, awal 2018 kita sudah mencanangkan itu inovasi ulang tahun di Posyandu. Gitu. Iya. Angkanya seperti apa kira-kira bagaimana kondisinya sebelum 2018 itu, angka kematian ibu dan anak seperti apa kondisinya? Untuk 2017 itu angka kematian bayi kalau 2017 tidak ada, tetapi angka imunisasi itu sangat menurun, kemudian gizi kemudian angka kematian ibu juga tidak ada pada saat tahun 2017. Tetapi ini yang kita harus waspada, jangan sampai itu terjadi, sehingga dengan adanya datangnya ibu, kan yang di Posyandu itu ada yang datang, ada ibu hamil, kemudian ada balita, bayi dan balita. Jadi di Puskesmas di Posyandu itu ada beberapa program yang mencakup, di situ ada gizi, imunisasi, KIA, dan ada promkes. Jadi ada promkes yang memberikan penyuluhan jikalau ada misalnya anak yang misalnya kurang gizinya, apa yang harus diberikan. Jadi kerjasama dengan orang, jadi lintas program di sini yang turun ya. Selain juga ada ketua tim penggerak PKK bersama dengan kader kita di situ. Oh gitu ya. Iya. Kak bisa jelaskan seperti apa sih ulang tahun di Posyandu ini? Jadi ulang tahun di Posyandu ini adalah acara ulang tahun di Posyandu. Ini sangat menarik bagi anak karena anak-anak yang awalnya dia tidak tahu apa itu ulang tahun, yang biasanya dia dengar di televisi atau di kota-kota besar atau di hotel itu dilaksanakan. Nah ini yang menarik karena kami laksanakan di Posyandu dan di desa. Karena kebetulan kami berada di wilayah desa pegunungan di Kecamatan Eremerasa. Jadi anak itu sangat menarik bahwa ulang tahun, jadi dia bahkan dia memanggil ibunya untuk cepat datang ke Posyandu Mama, supaya kita juga mau mendapatkan hadiah. Karena di acara ulang tahun itu ada hadiah yang diberikan. Jadi anak itu misalnya hari ini, misalnya si Santi ulang tahun, bukan pada tanggalnya tapi bulannya. Misalnya di bulan Juni itu dia ulang tahun. Jadi dirayakan pada bulan Juni itu ada misalnya 3 atau 4 yang dirayakan ulang tahun itu, tapi semua ikut di dalam perayaan itu dan semua mendapatkan kado.
yang paling mendapatkan kado itu yang dia selalu inginkan, saya mau ke posyandu karena saya mau dapat kado. Kemudian saya bersorak-sorak bernyanyi bersama dengan anak-anak yang lain. Ini dibuat posyandu dibuat menjadi senang seperti ya, semenarik mungkin untuk anak-anak, apalagi anak-anak kan suka yang rame-rame seperti itu. Nanti yang biar yang datang yang bukan yang jadwal ulang tahunnya. Iya. Biar jadwal ulang tahun semua datang. Jadi bukan hanya yang apa namanya yang jadwal ulang tahun semua datang, karena pada posyandu itu kan semua datang. Gitu ya. Jadi, tapi dia menarik karena dia bilang misalnya si A yang ulang tahun itu yang dirayakan misalnya 3 orang atau 4 orang itu yang dirayakan ulang tahun, tetapi semua bergabung dan semua mendapatkan bingkisan. Jadi bingkisan itu kita ramu seperti hadiah ulang tahun. Jadi bingkisan kita itu apa, Bu? Bingkisan yang seperti misalnya PMT, ada kan PMT yang diberikan dari puskesmas, pemberian makanan tambahan yang kita kemas seperti kado, jadi hadiah ulang tahun. Jadi ada juga topi, kemudian ada balon-balon, ada ucapan happy birthday. Jadi dia sangat ramai di situ. Kemudian kita bernyanyi bersama dengan menyanyikan lagu ulang tahun. Oh begitu kan? Iya. Kalau yang ulang tahun dapat hadiah apa? Kalau ulang tahun dapat hadiah seperti misalnya perempuan dapat mainan masak-masakan apa. Kemudian laki-laki ada mobil, ada mobil tongkang atau yang identik dengan laki-laki lah, seperti robot-robot itu yang seperti itu. Ya kalau yang lainnya dapat bingkisan PMT, yang lainnya dapat bingkisan PMT, ada biskuit juga dari dinas kesehatan yang diberikan untuk anak-anak balita. PMT ini kan program dari setiap puskesmas, Bu. Setiap puskesmas dan ada juga dari dinas kesehatan dan bantuan dari provinsi berupa biskuit. Iya, dan memang disalurkan setiap bulan gitu. Iya. Jadi kita bisa misalnya kalau ada yang kurang gizi kita berikan itu biskuitnya. Jadi memang setiap bulan disalurkan dan momentum ulang tahun. Momentum ulang tahun ya. Jadi kita padu di situ supaya lebih menarik. Dan ada juga biasa kalau misalnya desanya juga menganggarkan, ada juga desa yang menganggarkan. Ketua tim penggerak KPK menganggarkan hadiah-hadiah yang berupa dia bantuan misalnya belikan susu Klevo yang dia dengan misalnya makanan-makanan itu yang biskuit baru dia bungkus. Jadi desa juga ikut terlibat. Terlibat juga. Oh iya lucu. Terus Bu mungkin bisa dijelaskan, kan sebelum 2018 ada banyak tingkat yang melakukan imunisasi itu agak rendah. Iya, kunjungan. Kunjungan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka itu? Jadi banyak sekali faktornya. Jadi kalau misalnya dia mempengaruhi karena faktor lingkungannya, yang mana yang saya katakan tadi bahwa dia ibunya ada kesibukan di kebun pada pagi hari, ada yang juga anaknya kalau misalnya habis disuntik demam atau seperti apa, jadi dia bilang jangan saya ke posyandu deh, anak saya nanti panas kalau sudah diimunisasi. Tapi dengan adanya inovasi ini, ya alhamdulillah. Itu 2017 itu sangat kurang sekali capaian kami. Jadi capaian itu capaian kunjungan ke posyandu, karena kita punya target dari situ, ada dari imunisasi dan KIA dan gizi. Jadi 3 program di situ terpadu. Awalnya katanya petugas puskesmas sempat mendatangi door to door. Iya. Gitu. Itu door to door. Iya. Tapi enggak maksimal juga. Iya, enggak maksimal juga. Kami juga sudah memberikan tugas kepada kader. Kan satu posyandu kader adalah 5. Misalnya 50 sasaran di situ, saya kasih misalnya 10 supaya dia bisa lebih menguasai sasarannya. Yang mana dekat rumahnya itu yang dia kuasai. Oh, saya panggil yang ini karena 10 hanya bisa 10 orang yang datang. Saya sudah bagikan 5 kader, bagi misalnya 5 10 sasaran, itu 5 10 dia. Tapi itu pun masih juga belum maksimal. Nah, alhamdulillah dengan adanya inovasi yang kami buat itu, dia lebih tertarik untuk datang di posyandu. Alhamdulillah sasaran ramai. Tidak perlu datang, kita cuma dia lihat puskesmas datang sudah. Kan sebelum kita melakukan posyandu itu, kita sudah sampaikan 1 hari sebelumnya mengingatkan kepada ibu untuk datang anaknya ke posyandu, dengan di masjid juga. Misalnya pada hari H pelaksanaan. Biasanya dilaksanakan setiap sebulan sekali. Iya, sebulan sekali di posyandu. Iya. Terus kenapa mesti angle-nya itu ulang tahun di posyandu? Kenapa bukan misalnya apakah makan bersama di posyandu atau itu kami anggap bahwa ini yang paling menarik untuk anak-anak, karena kita lihat di sini dari sisi menariknya ini, kalau sangat menjenuhkan kan anak-anak biasa capek, merasa bosan. Tapi kalau mainan berupa mainan atau permainan di posyandu dengan berjumpa dengan teman-temannya itu kan lebih menarik lagi. Jadi saya anggap bahwa ini program ini bisa menarik anak-anak untuk
mau ke posyandu karena sebelumnya itu malas. Karena ada saya mau menyanyi di sana. Mama ada hadiah dikasih sama ibu dokter, ada ibu bidan, ada ibu kader di situ. Jadi sebelum ulang tahun mereka disosialisasikan juga ya tentang promosi kesehatan atau iya, jadi pada saat pelaksanaan posyandu kan ada di situ promkes di situ memberikan penyuluhan. Misalnya ada ya anak yang malas datang atau ya ada yang kurang gizinya, dengan datanya di posyandu kita kan sudah bisa tahu bagaimana perkembangan gizinya dia. Misalnya bulan lalu dia cuma berat badannya 8 kilo, datang di posyandu tetap atau dia turun. Nah itu yang kita bisa lihat, kita berikan intervensi, kita bisa berikan kenapa dia bisa turun berat badannya, apakah faktor makanannya atau faktor apanya. Kalau sudah ada berapa posyandu yang menerapkan seperti kalau di wilayah puskesmas kami itu ada 14 posyandu. Semuanya sudah menerapkan? Semuanya sudah menerapkan ulang tahun di posyandu. Oh gitu. Oh keren. Kalau di desa, di kecamatan lain sudah ada? Di puskesmas lain yang ikut konsep? Ya, sebelumnya itu sebenarnya konsep itu sudah ada. Tetapi banyak hal yang melatar belakangi sehingga ada yang misalnya belum bisa untuk melaksanakannya, ada faktor-faktor biaya atau faktor karena lokasi lah atau lingkungan di sana yang tidak memungkinkan barangkali untuk melaksananya. Tapi kami sangat berharap supaya posyandu semua di Kabupaten Bantaeng bisa melaksanakan itu supaya meningkat itu kita punya sasaran, capaian program juga meningkat. Terus Kak, ini kan dia kalau ulang tahun berarti ada hadiah. Nah, hadiah itu biasanya berkonsekuensi biaya dengan bagaimana mentaktisinya itu Kak? Jadi kemarin kami ada bantuan dari dari desa, dari ketua tim penggerak PKK-nya itu memberikan sedikit sumbangan untuk membelikan dengan ada sedikit dari dana puskesmas, dari dana taktis puskesmas yang bisa diberikan untuk dana pembelian ulang tahunnya itu. Dana dari JKN yang untuk tahun 2018, 2019 itu kami anggarkan dari situ. Ini katanya posyandu, ulang tahun di posyandu ini juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, misalnya kepala desa. Seperti apa perannya mereka itu Kak? Ya, kepala desa betul sangat berperan kepala desa karena kita ketahui bahwa posyandu itu adalah milik desa. Kita ini puskesmas sebagai pelaksana. Jadi dia yang punya masyarakat, dia menggerakkan masyarakat untuk dia punya kader. Jadi jadi sangat berpartisipasi dan sangat membantu di posyandu itu karena desa juga itu memberikan insentif untuk kadernya. Jadi misalnya kalau kami 5 desa itu semua sudah diberikan insentif kader. Selain dari dinas kesehatan juga ada transport kader. Jadi dia kadernya juga semakin bersemangat karena dia dapat imbalan, dia dapat transport kader dari desa juga ada. Jadi semua pemangku itu baik dari kecamatan, dari lintas sektor, utamanya Pak polisi, Pak tentara itu sangat mendukung sekali itu kita punya program puskesmas. Jadi di posyandu. Jadi dia sangat menggerakkan masyarakat itu sangat berpengaruh sekali itu. Bapak polisi, tentara, kami sama-sama di posyandu bersama dengan ibu desa, ketua tim penggerak PKK. Tim penggerak PKK juga terlibat. Itu terlibat. Seperti apa perannya itu? Itu yang tadi yang saya bilang ada sumbangsi hadiah ulang tahun, pemberian makanan tambahan dari dana-dana desanya yang dia bisa dia kasih dikelola dari desanya, dia berikan kepada kami berupa, tapi bukan berupa dana tetapi berupa bingkisan. Untuk ulang tahun di posyandu baik berupa PMT maupun berupa hadiah. Jadi alhamdulillah masih tetap berjalan itu. Gitu. Kalau proses monitoring dan evaluasinya itu Kak, ada target yang ingin dicapai. Kira-kira target seperti apa yang dicapai itu? Selain dari jumlah kunjungan ke posyandu. Iya, kita berharap sangat target itu selalu ada monitoring dan evaluasi. Jadi monefnya itu selain dari dinas kesehatan kabupaten, ada juga dari puskesmas. Jadi kepala puskesmas selalu memantau turun bagaimana kunjungan, kemudian capaian-capaian. Jadi kita di puskesmas itu ada namanya Lokmin lintas sektor. Lintas sektor itu
semua lintas baik itu desa maupun dari kepolisian, tentara apa semua tokoh-tokoh masyarakat itu terlibat di situ membicarakan masalah-masalah yang dialami oleh puskesmas. Jadi puskesmas yang melaksanakan, tetapi semua ada di situ, namanya Lokmil lintas sektor tiap 3 bulan. Jadi 1 tahun itu 4 kali. Jadi ada evaluasinya bagaimana dengan inovasi ini, apakah ada peningkatannya atau tidak, atau sama sekali ini. Jadi dengan adanya itu kita bisa mengetahui bagaimana peningkatannya, bagaimana perkembangannya dengan adanya inovasi ini. Jadi kami banyak sangat berhubungan dengan lintas sektor, karena itu adanya Lokmil lintas sektor, ada evaluasi di situ. Semua program di situ bukan saja dari Posyandu, tetapi semua program di situ ada. Iya. Terus kalau misalnya angka imunisasi ini terus bagaimana proses melakukan pendampingannya setelah dia setelah ikut ulang tahun di Posyandu, apakah tetap didampingi sampai di rumah atau bagaimana itu? Jadi kalau imunisasi itu tetap maksudnya capaiannya begitu. Iya, betul. Capaiannya. Jadi dengan adanya datangnya itu anak-anak di Posyandu, kita sudah bisa mengetahui, kita bisa memberikan imunisasi, baik itu kan imunisasi banyak, ada BCG, DPT, campak, polio. Jadi dengan adanya datang anak itu, kita bisa mencapai capaian target itu. Apakah imunisasi anak ini lengkap imunisasinya atau tidak? Tentu saja mempengaruhi capaian untuk penanggulangan penyakit, supaya anak tidak kena penyakit. Jadi itu. Jadi ada juga dari KIA juga seperti itu, kita bisa lebih mengetahui lebih dini kalau misalnya anak itu datang di Posyandu. Karena kita tidak bisa monitor kalau dia tidak di dalam Posyandu, di rumah saja. Tapi setelah pandemi ini kita lakukan door to door bersama dengan tim. Tapi tetap ada ulang tahun di rumah. Di rumah. Ya karena pandemi. Tapi mereka tetap misalnya kan yang sebelum pandemi berkumpul di Posyandu 3-4 orang yang ulang tahun di bulan itu. Bukan berkumpul 3-4 orang, banyak kalau sebelum pandemi banyak. Karena semua yang ikut di Posyandu itu karena di acaranya Posyandu setelah pelaksanaan Posyandu rutin, sudah ditimbang anaknya, sudah diimunisasi, setelah itu baru kita laksanakan acara ulang tahun. Jadi ada acara baca doa juga setelah itu. Kalau setelah pandemi ini bagaimana konsepnya? Kalau selama pandemi ini konsepnya door to door. Jadi kita kunjungi dari rumah ke rumah, apalagi awal-awal pandemi yang masih banyak kasus itu. Kita datangi rumahnya anak itu. Jadi kalau misalnya anak si A yang ulang tahun, kita ulang tahun di situ. Datang di situ bersama kader. Tidak terlalu ramai. Yang ada cuma kadernya dengan petugas kesehatan gizi, imunisasi sama promkes dengan KIA. Tapi hadiahnya tetap ada. Tetap ada hadiahnya, tetap ada topi-topinya. Gitu ya. Itu yang menarik, tapi imunisasi dan promosi kesehatan tetap berlangsung di situ. Iya, jadi semua, bukan saya imunisasi, kemudian terdeteksi juga penyakit, misalnya ada yang bisa diketahui lebih dini penyakit-penyakit yang diidap oleh anak itu sendiri. Misalnya ada demam, ada yang ini, kemudian ibu hamilnya juga seperti itu. Sudah bisa ditahu, ini ibu hamil itu tadi bila angka kematian itu karena untuk mengetahui supaya anak ibu ini, misalkan ibu hamil itu ada di Posyandu juga kunjungan. Jadi kita lebih awal bisa mengetahui ini ada kelainan, misalnya ada letak lintang ke atau seperti apa, karena dicek semua dari awal itu pada saat dia datang di Posyandu. Jadi karena ada bidan di situ. Betul. Jadi lagi dideteksi lebih awal. Lebih awal sehingga kita bisa tangani lebih awal juga, tidak sampai berakibat fatal seperti itu. Tapi sejauh ini sudah ada yang pernah dirujuk Kak untuk balita yang misalnya kekurangan gizi dirujuk ke? Iya, ada yang kan kemarin itu kita ada untuk 2021 ini ada penanggulangan gizi di terpadu itu. Jadi setiap hari Rabu itu ada anggota kami, petugas gizi kami membawa ke sana. Misalnya kalau anak itu kurang gizinya, dibawa ke sana, diberikan intervensi, bertemu dengan dokter ahli gizi dokter ahli anak di situ ada juga. Jadi alhamdulillah dengan adanya penanggulangan gizi juga itu sangat membantu kami di puskesmas. Mungkin ini Kak sebelum terakhir, ini pelaksanaannya gratis juga ya Kak? Iya gratis, alhamdulillah gratis. Makanya banyak ibu-ibu yang senang. Iya,
datang di Posyandu senang karena dia juga dapat susu, Dapat susu, misalnya dapat susu hadiah. dapat hadiah, ibu hamil dia juga dapat. Oh, ibu hamilnya juga dapat. Iya dapat. Kalau misalnya dia kurang cake namanya itu kekurangan apa namanya gangguan kehamilannya itu diberikan susu untuk menanggulangi kehamilan yang ada kelainan. Tapi kondisi sementara di puskesmas sudah zero untuk kematian. Iya, alhamdulillah tidak ada dalam 2020 Sejak 2021 tidak ada kematian bayi, tidak ada kematian ibu, alhamdulillah. Mungkin pengaruh dari inovasi ini ya. Ya alhamdulillah, mungkin ya, sudah pasti. Sudah pasti ya. Terus Kak, terakhir mungkin ini inovasinya kemarin ikut lomba juga ya? Iya, ikut lomba. Sampai di mana posisinya terakhir? Sampai di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami 2 kali tampil di sini di kabupaten, baru di provinsi. Alhamdulillah masuk top 30 Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi belum bisa sampai ke pusat. Dikarenakan katanya kurang apa namanya? Nanti aku yang jelas tahun depan mungkin sudah bisa. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa. Mungkin harapannya Bu terakhir sebelum kita tutup istilahnya dengan inovasi ini, harapan yang ingin disampaikan kepada puskesmas lain mungkin atau kepada pemerintah yang. Ya, jadi harapan saya untuk puskesmas mudah-mudahan dengan adanya inovasi sebaiknya memberikan inovasi ini kepada posyandu-posyandu ada di wilayahnya. Kemudian untuk supaya sasaran itu datang di posyandu mencapai sasaran kemudian mencapai juga capaian program. Kemudian untuk kabupaten lintas sektor terima kasih dukungannya. Semoga kami juga di puskesmas mendapatkan juga perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bantai. Semoga didengarkan melalui channel ini, didengarkan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bantai. Iya, supaya kita lebih bersemangat lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hasna bincangnya malam ini. Iya. Semoga kita akan berbincang di lain waktu dengan inovasi lainnya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah perbincangan kita dengan Ibu Hasnawati, inovator tentang ulang tahun di Posyandu. Inovasi yang sangat menarik dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Lain waktu kita akan berbincang lagi dengan berbagai inovasi dan informasi yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.